syaratnya adalah absen sebanyak 80% gitu. Dan nanti di akhir kelas juga aku akan memberikan link ke tugas ya, assignment gitu atau PR yang akan teman-teman kerjakan. Itu tidak wajib sih sebenarnya bentuknya. Tapi kalau teman-teman kerjakan, teman-teman punya kesempatan setiap minggunya untuk mendapatkan 500.000 link aja ya teman-teman, itu untuk 3 orang pemenang. Dan juga pada akhir 8 pertemuan kita akan dipilih 3 orang yang nilainya paling bagus-bagus nih teman-teman ya. Jadi bintang kampus cermat gitu kita sebutnya ya. Jadi bintang cermat ini nanti akan berkesempatan mendapatkan 10 juta rupiah untuk 3 orang pemenang gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau extra miles, jangan lupa dikerjain quiz atau assignmentnya ya. Nanti aku akan share di akhir. Dan juga teman-teman, karena kelas ini berbentuk webinar, jadi teman-teman memang tidak bisa memberikan pertanyaan di kolom chat ya. Oleh karena itu aku akan memberikan teman-teman link Slido ya di chat box. Teman-teman bisa lihat itu adalah rebrand.ly/tanya jawab sesi 1. Di sana teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan timbul nih selama sesi berlangsung dengan narasumber kita yang keren banget. Ya, jadi teman-teman bisa langsung drop questionnya di link tersebut, tinggal diklik aja, habis itu ditanya pertanyaannya. Dan jika ada pertanyaan yang mirip dengan apa yang teman-teman ingin tanyakan, di situ di sebelahnya ada tombol thumbs up ya, kayak gini. Nah, itu nanti pertanyaannya akan jadi pertanyaan prioritas. Karena kita cuma punya sedikit waktu nih teman-teman buat Q&A. Jadi nggak mungkin nih ya narasumber kita harus menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Oleh karena itu, bisa di vote aja pertanyaan yang menurut kalian the best. Jadi pertanyaannya akan kita prioritaskan. Seperti itu. Ya, kita akan punya waktu untuk 3 sampai 5 pertanyaan tergantung waktunya, teman-teman. Nah, sekarang aku ingin memperkenalkan nih narasumber kita yang keren banget, yaitu Kak Fardiandi. Udah kelihatan nih, waduh keren banget nih Kak Fardi. Kak Fardi hari ini akan membawakan topik soal value proposition, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aku serahkan ke Kak Fardi. Silahkan Kak. Oke, siap. Thank you, Kat. Hari ini aku diberikan kesempatan untuk share soal value proposition dan juga gimana sih ngebangun branding di zaman sekarang gitu. Mungkin ada di antara kawan-kawan juga belum tahu aku siapa. Gak apa kalau misalkan nanti pengen di follow boleh. Aku izin share screen dulu ya. Oke. Oke, so membangun value proposition dan branding di zaman now sebagai social kreatif. Aku kenalan dikit dulu ya. Jadi aku Fardiandi, saat ini full time sebagai digital creator dan juga merangkap sebagai CEO di salah satu startup namanya Social Creative. Nah, kalau kawan-kawan tahu sebagai seorang digital creator, yes, setiap hari aku pasti bikin konten tentang self-development, either itu di Instagram dan juga TikTok. Selain itu, aku juga membangun beberapa brand, salah satunya publishing company, Noodle Soup Books, ada juga media company Youth Ideal, baru launching juga fashion brand namanya Fate, tas apa ya, tote bag fashion untuk anak-anak muda. Ada Social Creative Vibes juga sebagai komunitasnya kita. Dan aku ingin highlight bahwa aku bukan anak orang kaya yang punya banyak modal terus tiba-tiba membangun sesuatu karena mungkin ada privilege. Aku anak yang mungkin dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi dengan adanya sosial media, aku bisa punya kesempatan untuk membangun branding, untuk membangun bisnis, dan artinya siapapun kawan-kawan yang lagi nonton atau lagi mengikuti webinar pagi hari ini, kawan-kawan juga bisa membangun sesuatu. Karena biasanya kita selalu berpikir bahwa pada saat kita membangun sesuatu di sosial media, kita membangun value proposition, entah itu untuk personal brand kita atau untuk bisnis kita kadang melimit diri kita karena kita selalu merasa bahwa kita belum cukup hebat untuk membangun hal itu, kita juga baru mulai dari nol, dan apakah tahun 2022 kita udah telat banget untuk masuk di industri ini atau enggak? Jawaban aku adalah, kalaupun kawan-kawan masih di posisi masih bingung gitu, entah itu value proposition-nya belum ada, entah itu bisnisnya bahkan belum jelas gitu, kawan-kawan akan selalu punya kesempatan untuk membangun bisnis kawan-kawan semua. Saat ini sudah terlalu banyak bisnis brand, terlalu banyak personal brand, tapi mungkin kawan-kawan punya kepikiran atau punya pemikiran bahwa kayaknya kalau misalkan aku mencoba untuk membangun sesuatu hal yang baru, membangun bisnis yang baru,
kayaknya udah telat gitu. Nggak telat sama sekali gitu. Dan apa yang membuat seseorang tuh hari ini pada saat kita buka sosial media kah atau kita kepikiran sebuah brand, itu apa yang membuat orang tuh selalu mengingat kita gitu. Apa yang membuat orang tuh selalu ingat Faryandi, orang ingat social creative, orang ingat mungkin sebuah brand itu karena ada value yang dilihat oleh orang tersebut. Nah, itulah yang namanya value proposition. Mungkin kawan-kawan pada saat lihat judul webinarnya, apa sih value proposition itu gitu. Kok istilahnya tuh agak sedikit apa ya, complicated gitu. Susah, value proposition apaan sih sebenarnya gitu. Untuk apa sih untuk kita bangun. Nah, apa sih value proposition? Bahasa sederhananya. Jadi value proposition adalah nilai proposisi yang menjadi nilai plus dari bisnis kita sendiri, dari personal brand kita, dari hal yang kita coba untuk tawarkan gitu. Ini ada 4 definisi yang mungkin bisa membangun gambaran apa sih value proposition gitu. Pertama adalah nilai proposisi, hal-hal yang sifatnya plus dari bisnisnya kita, hal-hal yang mungkin menjadi pembeda. Karena kenapa? Kalau misalkan kita baru bangun suatu hal yang baru dan nggak ada pembeda dari apa yang memang udah ada hari ini, ya agak sedikit tidak mudah untuk kita bisa survive. Hal kedua, mungkin bisa sebagai gambaran tentang brandnya kita. Tugas kita sebagai brand itu adalah menyampaikan pesan dari brandnya kita. Apa yang membuat Nike, Gucci, Prada, mereka tuh bisa menjual produk dengan harga yang lebih mahal karena audiensnya melihat value proposition dari brand itu. Walaupun kita menjual produk kita mahal, kualitas produk kita bagus, mungkin sebagus tas yang branded di luar sana, belum tentu orang mau membeli produk kita gitu. Bukan karena namanya, karena orang belum melihat value proposition dari brand bisnis kita sendiri. Makanya sebelum mikirin soal strategi, gimana cara jualannya, gimana cara untuk bisa punya penjualan yang cukup gede, kita harus tahu dulu nih bahwa nilai yang bisa menyelesaikan masalah audiens aku tuh apa sih? Apa sih yang bisa aku tawarkan dari bisnisnya aku? Karena sebagian besar bisnis kan ada karena menjadi solusi dari masalah kebanyakan orang. Dan satu hal lagi yang aku percaya adalah dengan adanya sosial media, kita bisa ketemu orang yang follow social creative adalah orang-orang yang memang melihat value dari social creative. Orang yang follow Faryandi adalah orang-orang yang memang melihat value dari Faryandi. Value attracts value. Makanya social creative pada saat kita launching sebuah kaos biasa, cuma tulisan social creative, dan kita jual 200-300-an ribu, mungkin modalnya cuma 50 ribu, orang itu tetap kekeh untuk pengen beli produk itu karena mereka melihat value proposition dari si social kreatif itu sendiri gitu. Makanya sebelum kawan-kawan mencoba untuk menggali lebih lanjut tentang how to-nya, kawan-kawan harus mulai membangun dulu nih nilai proposisi dari brand bisnisku tuh apa sih. Nah, tugas brand ialah menyampaikan nilai ke pelanggan, dan ini adalah salah satu tugas utamanya kita sebelum mikirin jualan, sebelum mikirin ads-nya, sebelum mikirin strateginya gitu. Karena kalau kita aja sebagai seorang pebisnis belum melihat nilai dari bisnisnya kita, ya gimana cara kita menyampaikan value itu gitu. Karena ya yang membuat orang tuh pengen membeli produknya kita, karena mereka melihat gitu ada nilai lebih dari brand yang kita coba untuk tawarkan. Nah, kenapa hal ini bisa menjadi penting? Karena sebelum kita membangun branding, ya gimana ceritanya biar orang itu bisa melihat nilai proposisi dari bisnisnya kita. So, itu adalah penjelasan singkat tentang nilai proposisi, hal-hal yang mungkin kita bisa tawarkan, hal-hal yang menjadi pembeda antara bisnisnya kita, brandnya kita, dengan brand orang lain. Yang menjadi pertanyaan, oke, nilai proposisi itu penting dalam bisnis. Tapi gimana sih, Kak, cara untuk memulainya biar aku tuh bisa lebih tahu gitu. Karena kan saat ini di sosial media banyak sekali ilmu-ilmu tentang bisnis model canvas, tentang value proposition, tentang jualan, tentang copywriting. Kita sebagai seorang pebisnis pemula kadang bingung kayak itu mulainya dari mana sih gitu. Hal-hal sederhana yang harus kita lakukan itu yang kayak gimana biar kita tuh nggak salah arah, nggak salah masuk jurang, nggak salah mentor misalkan, biar apapun yang kita bisa lakukan itu tetap nanti kita bisa evaluasi dengan baik, kita bisa tetap on track dengan gimana sih proses membangun value proposition itu sendiri. Kawan-kawan semua, either itu kawan-kawan bakalan masuk di social media kah, atau mungkin kawan-kawan fully traditional campaign kah, atau apapun itu, kawan-kawan harus ingat bahwa ada start, ada goals.
dan apa tugas kita sebagai brand, gimana kita konsisten untuk menyampaikan value itu kepada audiensnya kita. Dan pasti value dari diri kita, value dari bisnis kita itu nggak mudah untuk kita sampaikan, nggak mudah untuk kadang apa yang kita ekspektasikan orang lain tuh nangkepnya beda gitu. Kita pengen deliver sebuah value dan value-nya tapi kok audiens kita nangkepnya B gitu. Ya itu adalah hal yang wajar dan normal. Yang paling penting kita konsisten dengan value itu. Yang salah adalah ketika bulan ini kita udah menemukan value proposisi dari brandnya kita udah list beberapa hal yang mungkin menjadi pembeda. Tapi karena kita melihat ada project baru yang muncul, ada metaverse yang muncul, ada NFT yang muncul, apakah hal yang aku bangun tuh harus mengikuti zaman gitu. Banyak orang tiba-tiba latah, atau istilah anak muda tuh FOMO, FOMO, fear of missing out, makanya mereka value yang memang udah menjadi salah satu fondasi di brandnya, tiba-tiba tuh diubah. Karena kenapa? Tiba-tiba pengen mengikuti zaman, pengen cepat update, dan kawan-kawan semua, kita nggak harus menjadi orang tercepat kok untuk eksekusi sesuatu. Yang paling penting, seberapa siap sih kita dalam mengeksekusi hal tersebut. Makanya penting banget, rule number 1, kita harus tahu sebelum menggali lebih lanjut value proposisi atau value proposition dari bisnisnya kita. Kita tuh harus belajar dan menggali produk dan layanan yang memang dibutuhkan oleh target market. Karena kalau produk yang kita tawarkan itu adalah produk yang mungkin masih kita belum paham sepenuhnya, ya gimana ceritanya kita bisa menawarkan orang produk kita atau layanan kita, kalau kita sendiri tuh kayak masih bingung gitu. Makanya aku sama tim aku, kita baru launching sebuah produk, aku tuh selalu bilang kayak, sebelum produk ini keluar dari internalnya kita, untuk ke audiens misalkan, make sure kita di internal itu paham produk itu kayak gimana. Kita tuh harus jatuh hati dengan produknya, sebelum kita mencoba untuk membangun bisnis modelnya, gimana cara jualannya. Karena akan beda orang yang mungkin sama-sama jualan seblak, bentar jangan seblak deh sebagai contoh, sama-sama jualan tas deh misalkan gitu, sama-sama jualan tas, tapi mereka tuh punya perspektif yang berbeda terhadap brand tas itu, hasilnya juga bakalan berbeda gitu, karena level keyakinan kita terhadap produk kita sendiri itu menentukan bagaimana cara kita jualan produk kita sendiri. Makanya penting banget untuk gali dulu nih produk atau layanan yang memang dibutuhkan target market. Aku nggak tahu kawan-kawan yang lagi ikut webinar ini udah punya produk atau misalkan belum, tapi kalau kawan-kawan jawabannya udah punya produk dan memang udah oke, aku punya layanan ini nih, aku punya produk ini nih, itu dulu yang harus digali gitu. Itu dulu yang kita sebagai seller, sebagai business owner harus paham apa sih yang kita tawarkan kepada audiens kita. Kalau jawabannya kawan-kawan masih belum punya produk, belum punya layanan, menurut aku mulailah untuk berbagi konten dulu di media sosial, entah itu personal brand kawan-kawan atau bisnis brand kawan-kawan, karena ya segala sesuatu kalau ngomongin bisnis, kalau itu ada hubungannya dengan passion, kita akan begitu sangat ikhlas untuk berbagi konten, walaupun mungkin penjualannya belum ada, bisnisnya belum ada, tapi kita senang bangun itu, dari situlah kita akan punya audiens. Kalau udah punya audiens, nanti baru mulai berpikir, audiens aku usia sekian, dia tuh punya interest di bidang ini, apa yang aku bisa jual ke mereka gitu. Itu adalah sebagai solusi gitu buat kawan-kawan yang mungkin belum punya bisnis. Kalau udah punya bisnis, coba digali lagi, dan apa sih yang membuat produk dan layanan ini tuh memang sebagai solusi terbaik untuk market di luar sana. Kalau jawabannya belum menjadi solusi terbaik, ya kita harus belajar untuk inovasi produk dong, biar apa yang kita tawarkan itu memang relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh market saat ini. Kedua, menemukan masalah yang dihadapi oleh pasar. Jadi, yang namanya produk kan pasti punya market sendiri. Bahkan tas 50 juta itu tetap punya marketnya gitu. Tas 500.000 juga punya marketnya. Tas yang mungkin di bawah 100.000 juga punya marketnya. Kita tuh nggak bisa menjadi Pak Lu Gada gitu. Apa lu butuh, gua ada. Apapun yang pengen kita tawarkan itu ya semuanya ada, yang nggak bisa, karena yang membuat sebuah brand punya value proposition yang kuat karena kita strict dengan audiens yang memang kita udah set di awal. Kalau kawan-kawan udah memutuskan bahwa oke,
audiens aku adalah anak-anak Gen Z di bawah usia 20 tahun. Berarti orang-orang yang memang saat ini di bawah usia 20 tahun lebih banyak di platform TikTok misalkan, ya udah kita mulai untuk bangun konten-konten di sana karena kita udah tahu dan fokus bahwa oke, ini adalah audiens yang aku pengen attract. Karena beda generasi, beda gaya bahasa, beda cara penyampaian gitu. Kalau di awal aja kita tuh kayak masih bingung siapa yang aku pengen attract gitu. Masalah yang seperti apa yang aku pengen selesaiin, ya ujung-ujungnya kita sendiri bakalan bingung gitu. Hal ketiga, gain creators. Ini adalah part favorit aku. Gain creators adalah hal-hal yang membuat orang lain tuh apa ya, mimpi dari audiensnya kita. Kenapa Social Creative berhasil jualan produk yang mahal walaupun mungkin audiens kita kebanyakan usia 20 sampai 35 yang notabene-nya adalah orang-orang yang mungkin baru mencari penghasilan, baru bangun penghasilan, mereka masih muda. Karena kita tahu gen kreatornya mereka itu apa. Apa sih yang menjadi mimpi mereka? Apa sih yang membuat mereka itu termotivasi untuk mengkonsumsi kontennya kita, termotivasi untuk membeli produknya kita, termotivasi untuk achieve ini, untuk achieve itu yang kita harus tahu gitu. Karena kan setiap orang punya mimpi, setiap orang tuh punya sesuatu yang pengen mereka achieve gitu. Kalau kita sebagai seorang pebisnis paham bahwa mimpi mereka, salah satu jalan untuk mencapai mimpi mereka itu ada di produknya kita, itu akan lebih mudah untuk bisa attract mereka. Makanya harus dianalisa orang-orang mungkin yang menjadi audiensnya kita, gen kreatornya apa ya? Apa yang mereka pengen bangun ya? Apa ya selama ini yang mungkin menjadi mimpinya mereka, itu yang memang kita harus list duluan. Kenapa penting untuk juga menganalisa pasar atau audiens ya? Karena ya kita pengen jual produk kita ke siapa? Ke audiensnya kita. Kenapa banyak konten-konten di sosial media bisa viral, bisa banyak orang tuh senang, engagement-nya bagus, views, likes-nya banyak di FYP TikTok atau misalkan di Reels Instagram, karena konten yang mereka coba untuk tawarkan adalah konten yang sesuai dengan gen creator dari si audiens gitu. Hal-hal yang membuat audiens itu merasa, aku relate dengan hal ini gitu. Kalau kita udah merasa atau bisa membangun sebuah chemistry di antara kita sebagai creator atau kita sebagai brand dengan audiensnya kita, dengan pasar, dengan followersnya kita, disitulah puncak di mana kita tuh bisa jualan apapun di akunnya kita gitu. Karena ya kalau kita punya audiens yang loyal, orang yang melihat value kita, apapun yang kawan-kawan pengen tawarkan di sosial media atau secara offline, kalau audiens kita melihat value dari brandnya kita, mereka juga bakal beli gitu. Dan ini adalah part terpenting, passion and purpose. Walaupun tidak semua bisnis sesuai dengan passion, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting yang harus kawan-kawan highlight adalah passion itu adalah sebuah keputusan. Artinya apa? Mungkin ada di antara kawan-kawan, sebagai contoh gitu, aku nggak terlalu suka di bidang fashion, industri fashion, benar-benar kayak apaan sih gitu, yang biasa-biasa aja gitu. Tapi setelah masuk ke dalam industrinya, belajar soal bisnis di bidang fashion, terus aku merasa bahwa, oh ternyata dulu tuh aku selalu merasa bahwa fashion itu bukan passionku, karena ya fashion itu agak sedikit, jauh dari backgroundku, dan kayaknya susah gitu untuk bangun sesuatu, bangun bisnis dari sana. Tapi setelah aku menelusuri, udah mulai belajar banyak, ketemu dengan orang-orang yang mungkin memberikan motivasi, aku merasa bahwa, wah ini juga bagian dari passionku. Jadi jangan buru-buru merasa bahwa kayaknya ini bukan passionku deh, ya udah aku nggak pengen lanjut lagi gitu. Kayaknya ini bukan bisnis yang sesuai dengan hal yang aku pengen sampein, ya udah deh abaikan aja gitu. Dan itu yang kadang membuat kita berhenti di tengah jalan karena kita merasa bahwa, kayaknya ini bukan passionku. Jadi tetap harus di highlight dulu, dijalani dulu, dieksekusi dulu. Nanti sesuai passion atau enggak itu nanti belakangan, karena passion is always about decision. Setelah passion, paling penting juga untuk punya purpose. Karena kenapa? Ya purpose yang membuat kita tuh punya punya dorongan untuk terus melanjutkan brandnya kita gitu, untuk terus mengkampanyekan brandnya kita. Karena kenapa? Ya kita punya tujuan yang jelas. Walaupun ini mungkin terdengar klise, yang membuat orang di luar sana tetap bisa survive sampai hari ini karena mereka punya tujuan yang jelas. Social Creative 6 bulan pertama kita belum punya klien, belum punya audiens, kita tetap melakukannya karena kita seneng gitu. Tapi karena punya tujuan yang jelas, oke, mungkin 1
tahun dari sekarang kita bakalan seperti ini. Ini adalah purpose-nya kita, dan itu yang menyemangati kita untuk terus melanjutkan brandnya kita, melanjutkan mengkampanyekan value proposisi dari brandnya kita gitu. Ini juga part terpenting, kita harus belajar untuk riset kompetitor. Kita melihat kompetitor bukan untuk membandingkan bisnisnya kita, bukan untuk merasa bahwa, aduh kayaknya bisnis aku stuck di sini-sini aja deh, kok mereka lebih hebat, penjualan lebih banyak, dia lebih punya budget marketing yang tinggi misalkan. Enggak. Aku dari dulu bangun bisnis pasti hidupnya dari riset kompetitor. Karena dengan kita riset kompetitor, ini bisa memberikan kita sedikit pembelajaran bahwa ini loh yang udah dilakukan oleh orang lain, dan ini loh yang dilakukan oleh orang lain dan berhasil. Daripada aku harus memulai dari nol banget dan harus trial dan error, mending aku belajar dari kesalahan orang lain. Walaupun tidak semua kompetitor akan terbuka dengan kita, tapi dengan adanya sosial media, itu bisa membantu kita untuk bisa kepoin, untuk bisa stalking para kompetitor. Jadi jangan hanya stalking para mantan kawan-kawan semua, harus di-highlight bahwa kita juga harus stalking para kompetitor, kan ini akan membantu kita secara pribadi untuk bisa punya setidaknya itu perspektif tentang apa yang kompetitor kita tuh udah pernah lakukan. Kalau mereka tetap melakukan hal itu sampai hari ini, artinya itu adalah strategi yang cukup bekerja di mereka. Nggak ada salahnya untuk kita coba untuk mengaplikasikan hal yang sama. Karena kenapa? Kalau mereka bisa bekerja, kita pun pasti punya kemungkinan atau possibility untuk bekerja juga di bidang itu gitu. Yang membuat sebuah value proposisi bisa terlihat lebih jelas ya pasti karena ada story di balik dari produk tersebut gitu. Apa yang membuat sebuah produk bisa dijual dengan harga yang lebih mahal? Karena ada story di balik dari produk itu. Kalau kawan-kawan saat ini masih bingung gimana yang membangun story dari produknya, ya kawan-kawan coba bangun angle gitu. Karena menurut aku setiap produk itu pasti punya story-nya sendiri. Setiap story pasti punya angle yang berbeda-beda. Dan hal ini yang sebaiknya itu dibangun bahwa story apa yang aku pengen bangun dari jualan produk ini misalkan. Jadi kalau kawan-kawan jualan produk apapun, entah itu retail, jasa, dan lain sebagainya, setiap produk tuh pada saat kawan-kawan pengen launching, kawan-kawan pengen memperlihatkan ke audiens misalkan, ya kawan-kawan harus membangun story di balik dari setiap brand tersebut. Karena kenapa? Dengan adanya story, itu bisa mengangkat nilai lebih dari brandnya kita sendiri. Karena kalau misalkan nih di industri fashion, orang-orang yang jualan tas itu juga banyak gitu. Orang-orang yang jualan kaos polos juga banyak. Tapi yang membuat orang tuh senang dengan brandnya kita, ya karena ada story yang kita bangun dari brand kita sendiri. Value proposisi, salah satu tugas kita yaitu membangun rumah di media sosial. Karena kan kalau kawan-kawan udah tahu nih, oke, ini adalah nilai proposisi dari bisnis aku, nilai proposisi dari produk yang ingin aku kampanyekan gitu. Jadi memang harus ditulis. Kalau kawan-kawan tadi lihat ada 4 garis itu, kawan-kawan list aja gitu. Apa ya yang menjadi pembeda brand aku dengan brand orang lain? Apa yang membuat produk ini tuh bisa stand out gitu? Apa yang menjadi story yang bisa aku tawarkan di media sosial biar hal ini tuh bisa lebih diterima oleh audiens-audiens yang memang di medsos gitu. Kenapa aku dari tadi ngomongin media sosial terus? Karena ini bisa menjadi rumah kita untuk mengkampanyekan brandnya kita, mengkampanyekan produknya kita, agar value proposisinya kita itu bisa nyampe gitu ke audiens. Karena kadang kita selalu merasa bahwa ini adalah nilai proposisi yang aku bangun menjadi pembeda dari brand yang lain. Tapi cara kita menyampaikan ke audiens yang kita itu sedikit berbeda, orang pun nangkepnya berbeda, ya jadinya tuh nggak bisa value attracts value gitu. Orang nggak melihat value itu. Dan itu adalah hal yang wajar. Nggak ada yang salah. Yang paling penting adalah kita mulai dulu dengan apa yang kita coba untuk bagikan di media sosial, konsisten dengan value yang memang kita pengen sharingkan, dan itu yang membuat nanti pada akhirnya kita bisa bertemu dengan berbagai orang yang beneran melihat value dari akunnya kita. So, rumah audience yang membuat value kita tuh bisa kelihatan, value kita tuh bisa terlihat di media sosial dan orang tuh bisa support kita, ya tetap harus ada yang namanya distribusi. Bukan hanya soal membangun value proposisi, membangun visi misi, membangun story dari setiap produknya kita,
rumah kita udah cantik nih gitu, nilai proposisinya udah terlihat jelas, hal-hal yang kita pengen bangun menjadi pembeda tuh udah jelas, tapi kita sendiri tuh bingung gimana biar nilai ini bisa kelihatan ke audiens. Ya, kita harus belajar distribusinya, gimana mendistribusikan value ini biar hal itu tuh bisa disampaikan dengan baik. Walaupun sebuah nilai proposisi nggak dalam semalam tiba-tiba orang paham, nggak juga gitu. Orang pasti butuh waktu, butuh konsistensi yang lama untuk menyampaikan value itu, baru orang tuh bisa lihat. Sama dengan brand baru yang aku bangun gitu, kita belum spill produk yang kita pengen launch itu seperti apa, tapi kita spill gitu, misi di balik kenapa kita membangun brand ini tuh apa. Karena udah ngomongin soal misi di balik kenapa kita bangun brand itu, ada story yang ditangkap oleh si audiens kita. Bahkan sebelum produknya kita launching, orang tuh udah bisa lihat gitu, oh ini adalah value yang mereka coba untuk tawarkan gitu. Ini adalah value yang coba untuk kita kampanyekan. Pada saat orang udah lihat itu, kita launching produk, mereka ya dengan sangat ikhlas mau membeli produk itu. Walaupun strategi ini mungkin tidak semua bekerja di kawan-kawan semua, tapi ini cukup bekerja di 4 bisnis yang aku bangun, karena menurut aku ya, yang membuat bisnis kita bisa bertahan jangka panjang selain punya value proposisi yang jelas, yaitu punya audiens yang loyal. Karena kenapa? Sosial media kan berubah-ubah ya. Mungkin dulu tuh Facebook, terus ke Instagram, terus TikTok, terus YouTube. Pokoknya banyak gitu platform. Apapun platformnya, kalau kita punya audiens yang loyal, itu yang membuat kita bisa survive bisnis ya gitu. Karena kenapa? Kita punya audiens yang memang melihat value itu. Dimanapun kita, apapun yang kita coba untuk tawarkan, selama value itu jelas di audiens kita, mereka dengan sangat ikhlas mau membeli produknya kita. Nah, ngomongin distribusi, ini kan ada banyak tuh cara distribusi, either itu dengan SMS, either itu tentang melakukan ads atau apapun yang mungkin kawan-kawan lagi geluti hari ini, kawan-kawan harus ingat bahwa orang tuh membeli sebuah produk bukan karena melihat iklan. Jadi misalkan nih ada iklan, entah itu iklan dari SMS, iklan dari ads Instagram, atau iklan apapun yang kawan-kawan lihat, kita tuh nggak, pada saat kita lihat iklan, nggak langsung memutuskan, aku butuh produk ini gitu. Kita jarang banget gitu lihat iklan, entah itu sponsor post, pasti kita selalu mengabaikan iklan tersebut. Karena sebagian besar iklan memang diabaikan. Riset dari buku Sales Like Crazy gitu yang ditulis oleh Sabri Subi, dan itu beneran terjadi gitu. Karena 97% orang itu menolak iklan, dan itu adalah fakta yang memang kita harus terima. Dan sebagai seorang pebisnis, kita tetap harus terus melakukan iklan, terus mengkampanyekan produknya kita, mengkampanyekan value-nya kita. Karena orang tuh pada saat melihat iklan, memang mereka abaikan. Tapi suatu saat nanti, pada saat mereka membutuhkan sebuah solusi, mereka akan keingat brandnya kita, karena kita selalu muncul di media sosialnya mereka. Kenapa banyak banget orang tetap mengiklan sampai hari ini, tetap ada marketing, karena orang tuh nggak langsung memutuskan untuk beli gitu. Tapi semakin sering kita muncul di permukaan, di media sosialnya mereka, mereka akan lebih mudah untuk selalu mengingat, oh sosial kreatif, sosial kreatif, sosial kreatif, brand A, brand A, brand A. Suatu saat nanti, pada saat kita butuh produknya, kita butuh solusinya, kita akan lebih mudah kebayang, oke, aku butuh produk ini gitu. Oh, ada brand ini, karena kita selalu muncul. Karena yang selalu muncul akan kalah dengan mereka yang ghosting. Dan itu adalah salah satu kata yang menurut aku cukup bisa diaplikasikan di brand kita sendiri. Karena kalau kita sendiri aja, sebagus apapun nilai proposisi dari brandnya kita, kalau kita aja tuh nggak bisa nggak bisa menyampaikan hal itu dengan baik, ya ujung-ujungnya juga orang nggak akan lihat value dari brandnya kita gitu. Oke, kita kembali ke media sosial lagi. Kalau kawan-kawan udah punya value proposisi yang jelas, kita harus highlight lagi step pertama biar nilai proposisi ini bisa terlihat, bisa kelihatan di audiens kita harus membangun impact dulu. Lupakan jualan, bukan lupakan jualan sih. Gak apa kalau kawan-kawan pengen fokus untuk selling, kalau memang kondisi saat ini memang butuh income, butuh budget tambahan. Tapi aku secara pribadi kalau ngomongin branding itu aku selalu long term gitu. Lihat bukan hanya soal penjualan aku hari ini, tapi penjualan aku 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Yang membuat aku punya audiens yang loyal, karena aku membangun impact dulu gitu. Kita harus giving dulu. Apa yang kita bisa giving? Ya mulailah dengan membangun dampak dari konten-konten yang mungkin bisa menginspirasi mereka. Jadi bukan menjadi akun motivasi, bukan. Tapi kawan-kawan coba untuk bangun akun-akun, bukan akun sih, membangun konten-konten yang memang
relate dengan audiens kawan-kawan semua pertama. Terus yang kedua, harus konsisten untuk menyampaikan nilai proposisi dari brandnya kawan-kawan melalui konten-konten di media sosial. Ini sebagai contoh konten sosial kreatif pada saat kita di awal-awal, kita tuh sebagai agensi media sosial dulunya. Jadi agensi yang memang mengelola banyak brand untuk pembuatan konten media sosial. Kita nggak pernah atau jarang banget gitu untuk posting produknya kita, jasa yang kita coba untuk tawarkan. Karena kita percaya bahwa sebagian besar konten jualan itu pasti diabaikan kalau misalkan kita ngomongin soal media sosial. Makanya pada saat kita coba untuk bikin konten, sebisa mungkin konten itu adalah konten yang relate dengan audiens kita, konten yang sesuai dengan apa yang memang lagi dibutuhkan oleh pasar. Dari sinilah, kalau kita udah mulai bikin konten, kita udah mulai sendiri. Makanya penting banget kalau kita udah punya misi yang jelas, hal ini yang kita coba untuk sampein kepada audiensnya kita. Nilai-nilai ini yang mereka tuh harus lihat gitu. Kalau mereka lihat nilai ini, apapun bisnis yang kita coba untuk bangun, brand bisnis yang kita coba untuk tawarkan, orang tuh tetap bisa lihat hal itu gitu. Disitulah momen dimana kita bisa bangun penjualan yang cukup stabil karena punya audiens yang memang melihat nilai itu. Yang harus kawan-kawan ingat, nilai tersebut tuh nggak tiba-tiba semalam orang langsung bisa ingat gitu apa ya yang lagi menjadi misi dari brand ini. Pasti butuh waktu. Aku aja di sosial kreatif butuh 2 tahun baru bisa punya omset yang gede gitu ya, semua dengan yang namanya konsistensi menyampaikan nilai proposisi itu sendiri, dan jangan latah atau FOMO dengan hal-hal baru. Kalau ada hal baru yang muncul, jangan tiba-tiba langsung terjun. Konsisten aja dulu dengan apa yang ada, dan itu yang kita harus eksekusi. Ngomongin konten, aku bahas konten dikit ya. Jadi konten terbaik itu adalah 50% apa yang lagi trending, 50% nilaiku apa. Kenapa ini penting? Biar konten kita tetap bisa relevan. Jadi misalkan kemarin yang lagi trending itu Kinan, yang apa sih itu, yang jualan, pokoknya sebuah drama di sebuah platform, drama Indonesia misalkan. Karena itu yang lagi trending, makanya kita tetap, kalau kita bikin konten yang sesuai dengan apa yang lagi dibicarakan oleh publik, itu tuh membuat audiens tuh bisa gampang relate dengan apa yang kita coba untuk sampaikan. Nah, 50% tentang trending, 50% nilai kita apa? Nilai proposisi dari brand kita apa ya? Apa yang kita ingin sampaikan ya? Apa yang menjadi nilai pembeda aku dengan brand yang lain ya? Itulah yang akan dikombinasikan, jadilah kontennya itu sesuai dan relate gitu. Kita nggak hanya sekedar ikut-ikutan apa yang orang lain lagi tawarkan, apa yang orang lain lagi bagikan. Kita juga harus ingat bahwa konten terbaik itu idealisme kita 50%, nilai diri kita 50%, nilai proposisi brand kita 50%, 50%-nya lagi itu apa yang lagi trending. Gimana caranya biar kita tahu hal itu lagi trending gitu ya, kawan-kawan harus perbanyak konsumsi konten di TikTok kah, di Instagram kah, di Twitter kah. Kalau aku secara pribadi senang banget lihat trending di Twitter, karena di Twitter kan cukup cepet banget tuh hal-hal yang heboh itu pasti muncul di Twitter dulu, baru muncul di platform yang lain. Ya kembali lagi ke kenyamanan kawan-kawan semua sih. Jadi hal-hal yang memang kawan-kawan senang dan nyaman ya silakan gitu. Yang paling penting kawan-kawan ingat konsepnya, 50% apa yang lagi trending, 50% nilai ingin aku tawarkan itu seperti apa. Mulai berbagi suatu hal yang menjadi ekspertis kawan-kawan semua, apa sih yang menjadi nilai tambah dari brand kawan-kawan semua. Kalau kawan-kawan tuh masih bingung nih, hal apa yang aku bisa bagikan ya gitu. Karena kan ke dirinya dulu nih sebagai business owner gitu. Hal apa yang menjadi kekuatan aku ya, hal apa yang aku bisa bagikan, dan ini tetap sejalan dengan bisnisnya aku, sejalan dengan brand bisnisnya aku, yang itu yang kawan-kawan coba untuk bagikan dulu. Dan nggak perlu tunggu pintar baru kawan-kawan pengen berbagi. Nggak perlu tunggu hebat dulu baru kawan-kawan tuh pengen berbagi soal topik tertentu. Aku jurusan sastra Inggris, lulus 4 tahun yang lalu, dan jarang banget belajar soal bisnis, digital marketing, soal bisnis model, dan lain sebagainya. Tapi karena terjun dan pengen belajar dari awal, otodidak, dan bisa ikut beberapa webinar, itu yang membuat aku tuh punya hal-hal yang sifatnya sebagai basic knowledge gitu. Karena kalau kita tunggu sempurna dulu
tunggu expert dulu baru kita pengen mulai terjun untuk berbagi di media sosial, kita nggak akan pernah memulai gitu. Jadi belajar basic knowledge-nya dulu, terus apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa bagikan di media sosial, nanti sambil jalan sambil belajar, karena kan kalau kita udah terjun kan pasti kita akan selalu belajar tuh, karena kalau kita nggak belajar, nggak ada konten baru yang kita bisa bagikan di media sosial. Salah satu pertanyaan yang aku selalu tanyakan di awal aku belajar digital marketing, kok ada orang bisa jualan apapun di media sosial, dan orang itu tetap mau mengikuti gitu. Mungkin kawan-kawan juga pernah atau follow beberapa akun yang mereka tuh, kenapa ya tiap kali mereka posting tuh, tetap selalu aja ada yang komen, produk apapun yang di launching tetap dia itu punya penjualan, apa sih yang membuat mereka itu berbeda? Ternyata setelah dianalisa, mereka tuh punya dua hal. Mereka punya personality, mereka punya authority. Personality ini salah satunya adalah mereka punya proposition value, gitu, nilai proposisi dari brandnya mereka, dari personal brandnya mereka. Kita semua yang masih baru pasti bisa membangun nilai proposisi sendiri. Tentu dong, karena kan dengan belajar, dengan menggali sesuatu hal yang baru, menggali produknya kita, akhirnya kita bisa menemukan nilai proposisi yang kita bisa tawarkan di media sosial, yang kita bisa tawarkan dari produknya kita. Tapi tidak semua dari kita itu punya authority di media sosial. Jadi pasti lebih mudah membangun value proposition, membangun misi, membangun produk, tapi belum tentu kita punya authority. Ini sebagai contoh, kawan-kawan bisa lihat ada personality, ada authority, ada skeptis, dan juga ada trust gitu. Pada saat kita baru aja mulai membangun bisnis dan kita coba untuk berbagi di media sosial, orang tuh pasti akan skeptis gitu. Apaan sih gitu, produknya apa sih, jualan apa sih, kamu juga masih muda, ngapain jualan ini, jualan itu gitu. Pasti kamu belum punya pengalaman. Karena orang tuh masih tahap skeptis dengan apa yang kita coba untuk bagikan, apa yang kita coba untuk jual gitu. Tapi kawan-kawan lihat titik orange itu, titik orange itu adalah momen di mana kita berbagi soal value proposition kita, konsisten untuk berbagi value kita di media sosial. Semakin kita konsisten menyampaikan value itu melalui konten-konten kita kah atau melalui diri kita sendiri, level skeptis itu akan menurun, level trust itu akan naik. Disitulah authority kita bisa dapatkan gitu. Kenapa punya authority itu penting? Karena dengan kita punya authority, apapun yang kita pengen bangun, apapun yang kita pengen jual, itu bisa membantu kita gitu, karena audiens melihat value kita, dan itu membuat kita punya otoritas di akun kita sendiri. Sayangnya memang sebagian besar di antara kita belum punya authority ini, tapi tetap bisa dibangun dengan konsistensi menyampaikan value-value yang memang menurut kita tuh kita pengen hidupi di media sosial. Nggak hanya media sosial ya, kalau mau offline juga nggak apa-apa, tapi konsepnya tetap sama. Orang tuh nggak pengen membeli sebuah produk kalau mereka itu belum kenal. Bahkan teman-teman terdekat aku aja waktu awal bangun Social Creative ya pasti dihujat gitu, kayak apaan sih kamu juga anak sastra Inggris, nggak ada hubungannya sama bisnis misalkan. Orang akan skeptis gitu. Tapi dengan konsisten bagi value, dengan ada track record yang bagus, dengan ada pengalaman kita, disitulah trust kita bisa dapatkan, dan authority itu bisa dengan lebih mudah gitu dibangun. Walaupun pasti butuh waktu. Siapa yang menjadi target market tadi aku udah bahas. Yang paling penting kawan-kawan harus ingat bahwa orang tuh nggak akan pernah peduli dengan konten kita sampai kita peduli dengan mereka. Kenapa dari tadi ngomongin konten, melulu konten media sosial? Karena aku salah satu contohnya bisa bangun berbagai bisnis tanpa modal gitu, hanya dengan media sosial. Makanya konten itu menjadi jalur distribusi untuk menyampaikan nilai-nilai kita untuk ketemu dengan orang-orang yang memang sesuai dengan value-nya kita gitu. Orang nggak akan pernah peduli dengan konten aku, konten bisnisku, kalau aku nggak peduli dengan mereka. Artinya apa? Konten yang kita bagikan bukan hanya soal menjunjung tinggi nilai diri kita, memperlihatkan brand bisnis kita itu seperti apa, produk yang kita pengen jualan, karena orang nggak peduli gitu. Orang peduli pada saat konten yang kita coba untuk bagikan adalah konten yang relate dengan mereka gitu. Makanya beberapa kampanye yang dilakukan secara kreatif itu berhasil banget karena kita jualan dengan soft banget gitu. Kita tahu gain creator si audiens itu seperti apa, hal yang menjadi mimpi si audiens seperti apa. Pada saat kita pengen tawarkan sebuah produk, kita bukan produk, menawarkan sebuah konten,
kita udah paham gitu, dan mereka merasa, wah ini konten relate banget nih, aku pengen bagi konten ini. Disitulah kita bisa grow secara organik gitu. Noodle Soup Books adalah publishing company yang aku bangun juga sama tim, dan semuanya itu tanpa modal gitu. Karena kita paham, oke, audiens kita adalah orang yang nggak suka baca buku tapi pengen baca buku. Jadi makanya buku-buku yang kita coba untuk publish di Noodle Soup Books adalah buku-buku yang memang nggak banyak teks gitu, jadi banyak gambar, tulisannya sedikit, kan memang target market kita adalah orang-orang memang nggak suka baca buku. Justru orang yang suka baca buku nggak akan suka dengan publishing Noodle Soup Books. Bahkan nilai yang kita tawarkan di Noodle Soup Books itu adalah salah satu nilai proposisinya ya, kita menyampaikan bahwa kawan-kawan tuh bisa menikmati buku sama persis seperti kawan-kawan menikmati makan mie instan gitu. Karena kan sebagian besar orang pasti suka mie instan ya. Karena aku seneng sih, mungkin nggak semua. Cuma menurut aku itu ada salah satu perumpamaan bahwa buku tuh tetap bisa dinikmati gitu dengan cara yang mungkin seperti kita menikmati mie. Jadi itu adalah salah satu nilai proposisi yang membuat publishing company Noodle Soup Books berbeda dengan publishing company di luar sana. Walaupun mungkin audiens kita, tapi audiens kita cukup banyak sih, karena banyak orang nggak suka baca buku. Cuma itu tuh bisa menjadi salah satu turning point yang membuat ada pembeda di antara brand NSB dengan brand yang lain gitu. Marketing changes people through story, connection, and also experience. Dengan adanya cerita, itu bisa membangun koneksi dengan audiens. Dengan punya koneksi, disitulah mereka bisa merasakan bahwa aku adalah bagian dari brand ini. Jadi sebagai contoh yang tadi aku bilang NSB, aku cuma menceritakan story apa yang aku bangun, kawan-kawan bisa langsung feel connected gitu dengan Indomie lah, dengan nggak suka baca buku lah gitu. Dengan story-story sederhana kayak gitu, itu yang bisa membangun connection antara si audiens dan juga si business owner atau business brand, dan itu yang bisa menciptakan experience yang baru gitu. Mereka merasa, aku bagian dari NSB, karena aku nggak suka baca buku, tapi pengen baca buku, ngerti nggak sih? Jadi hal-hal yang kayak gitu yang membuat kita bisa, cara jualan kita tuh bisa lebih berbeda. Karena market pasti akan selalu mencari sesuatu yang mempermudah aktivitas mereka. Membangun trust pasti butuh waktu, dan salah satu brand activation yang bisa kita maksimalkan ialah membangun branding di social media. Ini adalah diskusi terakhir, karena aku udah panjang lebar juga. Ngomongin soal branding on social, kenapa branding itu penting di social media? Karena mungkin kawan-kawan bisa fokus untuk selling di media sosial, bisa jualan apapun di media sosial, tapi yang membuat audiens kita bisa loyal, follow kita, nggak unfollow kita, selalu mengikuti kita, karena kita punya branding yang kuat. Tapi Far, saat ini tuh branding terlalu luas, terlalu banyak mentor gitu, terlalu banyak ilmu, kadang bingung gimana sih cara bangun branding di media sosial agar value proposition aku tuh bisa terlihat dengan sangat jelas. Jadi branding itu sebenarnya sederhana aja ya kawan-kawan. Kawan-kawan cuma perlu untuk mikirin 3 hal. Value, visual, dan media. Value aku udah bahas tadi, value proposition kawan-kawan tuh apa sih? Nilai pembeda kawan-kawan tuh seperti apa? Apa sih yang membuat produk kawan-kawan tuh benar-benar yang outstanding? Ini fondasinya. Karena kalau ini aja itu kita masih bingung kayak value-nya seperti apa, ya ujung-ujungnya orang juga agak sedikit tidak mudah untuk relate dengan apa yang kita coba untuk bagikan. Jadi ini yang harus digali dulu. Setelah value, baru kita ngomongin soal visual. Karena kita nggak bisa nutup mata, kita buka media sosial, karena kita lihat, wow, ini desainnya bagus, ini videonya agak estetik, ini yang dicoba untuk dibagikan beneran sesuai dengan apa yang aku butuhkan, misalkan. Itu yang membuat orang tuh pengen lihat kontennya kita, karena visualnya bagus. Makanya harus lihat referensi. Kalau aku saya pribadi, suka banget buka aplikasi Pinterest. Jadi mungkin kawan-kawan juga tahu lah ya Pinterest itu apa. Diketik aja beberapa contoh-contoh mood board yang memang kita pengen tuh brand kita tuh seperti itu. Karena kalau visualnya udah jelas, pada saat konten kita ada yang viral, orang tuh bisa langsung paham gitu, wah ini warna untuk brand ini nih, misalkan gitu. Penting banget gitu untuk tahu visualnya seperti apa. Setelah visual, baru ngomongin soal media. Media, konten di sosial media kan banyak, ada video, ada tulisan, ada audio atau podcast, itu banyak banget gitu.
kita sebagai brand seharusnya memang punya setiap platform itu pasti ada seharusnya gitu. Tapi kan kekuatan setiap orang kan beda-beda dan waktu orang itu juga beda-beda. Makanya penting banget kalau misalkan kamu merasa bahwa aku pengen fokus untuk audio dulu deh, aku pengen bikin konten biar value-ku tuh kelihatan, value-ku tuh bisa terlihat, ya udah fokus di situ dulu. Makanya penting banget untuk juga memperlihatkan konten yang memang sesuai dengan kekuatan kawan-kawan semua. Kalau aku di Social Creative punya 2 kekuatan untuk media, kita di video dan juga di copywriting gitu. Jadi tulisan-tulisan itu cukup bisa membantu untuk target apa ya? Attract target market yang baru. Jadi mereka bisa follow kita juga. Nah, ini part terakhir, value itu kan banyak ya. Value proposition kawan-kawan udah ada. Tapi cara menyampaikan ke kawan-kawan semua itu, ke audiens tuh mungkin kadang kita bingung gitu. Cara menyampaikan value proposisi ini tuh kayak gimana? Apalagi kalau kita ngomongin media sosial, kita omongin sesuatu hal yang mungkin menjadi nilai proposisinya kita. Jadi ada 3 cara kawan-kawan semua. Ada dengan cara mengedukasi mereka, ada dengan cara menghibur mereka, ada dengan cara menginspirasi mereka. Jadi kembali lagi, branding kawan-kawan tuh pengen dibangun seperti apa? Apakah pengen membangun branding yang serius kah? Pengen membangun branding yang lebih anak muda kah? Pengen membangun branding yang senang mengedukasi orang kah? Itu memang harus jelas di awal. Karena apapun value-nya, sebagus apapun value yang kita coba untuk tawarkan, kalau cara menyampaikannya itu tidak tepat, ya orang juga bakalan nggak nangkep gitu. So mungkin itu aja dulu untuk sesi 1. Masih ada beberapa slide lagi untuk di sesi 2. Nanti aku akan share lagi, make sure untuk kawan-kawan juga ikutan. Karena aku akan berbagi gimana ini postingan endorse sebenarnya, jualan sesuatu, kolaborasi, tapi punya engagement yang cukup bagus. Dan hal ini yang aku akan bongkar gimana ceritanya, nilai proposisi itu bisa kita sampaikan di media sosial dengan cara yang tepat, dan orang tuh berasa bahwa ini tuh iklan tapi bukan iklan. Jadi make sure untuk ikut sesi 2 ya. Aku kembalikan ke Kat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, Mas Fardi, ini aku aja ngerasa insightful banget sih. Keren banget ya teman-teman. Ini bener-bener gimana value proposition itu emang kayak kombinasi antara apa yang audiens kita cari dengan apa yang true to ourselves gitu ya, Kak ya. Ya, betul. Oke, kita banyak pertanyaan, Kak Fardi nih udah banyak banget, tapi ada beberapa yang teman-teman nih banyak yang ngevote nih pertanyaannya nih, setuju dengan pertanyaan ini. Oke, kita lihat pertanyaan yang pertama sudah terlihat ya. Kebanyakan awal mula dari ideation sebuah produk berangkatnya dari ide produknya dulu nih. Gimana tips and triknya untuk menurunkan idenya menjadi value proposition yang tepat? Silakan, Kak Fardi. Oke. Nah, benar banget. Aku setuju dari Chris Pradana. Sebagian besar produk itu hadir dari idea produk tersebut gitu. Kita udah punya idea dan kita tuh pengen bangun produk tersebut, dan bahkan pada saat ide produk kita bangun, kita tuh belum memikirkan value proposition-nya. Setuju ya? Kita cuma memikirkan, oh aku pengen launching produk ini gitu. Aku pengen launching produk ini karena memang lagi rame. Pada saat udah turun ke value proposition itu kita udah ngomongin soal strategi. Kita ngomongin soal hal yang kita pengen bangun. Jadi sebagus apapun produknya kita atau sekurang-kurangnya produk kita, tetap tugas kita sebagai brand owner untuk membangun nilai pembeda dari produknya kita ini agar orang lain tuh bisa melihat dengan cara yang berbeda. Jadi nggak apa-apa kalau karena mulai dari ideation, dari sebuah ide untuk launching sebuah produk, aku tuh selalu meyakini bahwa value proposition adalah bagian dari strategi. Dan strategi itu tetap bisa dibangun. Nah, gimana tipsnya gitu untuk memulai dari sana? Ya kawan-kawan harus bangun itu sendiri gitu, harus mulai list gitu hal-hal yang mungkin menjadi pembeda. Makanya tadi aku sempat ngomongin soal kompetitor, karena aku seneng banget membangun value proposition dari melihat kompetitor. Dari melihat kompetitor, aku kan bisa list ya hal-hal yang menjadi minus atau plus gitu, hal-hal yang mungkin menjadi suatu hal yang mungkin minus dari brand tersebut, tapi bisa menjadi nilai plus dari brand aku. Dari situ cukup bisa membantu aku untuk membangun value proposition yang baik untuk brand aku. Selain itu, kawan-kawan juga bisa mulai dengan pengalaman kawan-kawan semua.
Karena kan pada saat kita punya ide sebagai brand owner, kita pasti punya pengalaman-pengalaman sebelumnya, entah itu dengan bangun produk, dengan bisnis, dengan kita bekerja misalkan, dan pengalaman-pengalaman itu yang harus kita masukkan ke dalam value proposition ini. Karena kenapa ya? Dengan kita punya pengalaman tertentu, itu bisa membantu kita untuk membangun produk. Sebagai contoh deh gitu, aku secara pribadi adalah orang yang memang nggak terlalu suka baca buku dulu gitu. Tapi dengan adanya aku menemukan buku yang tepat untuk diriku, makanya aku merasa bahwa oh ternyata orang yang nggak suka baca buku juga bisa suka baca buku dengan cara menemukan buku yang tepat gitu. Nah, karena punya pengalaman sebelumnya, hal itu yang aku coba untuk terapkan di bisnis aku, dan aku merasa oh kayaknya ini bisa menjadi value proposition untuk bisnis aku. Jadi bagi aku pribadi, nggak apa-apa mulai dari ideation of the products first, dan kita bahkan belum tahu value proposition-nya. Kalau produknya udah terlihat sangat jelas, punya kualitas yang bagus, dan udah nih pas gitu. Value proposition is all about strategy yang kita pengen bangun. Karena kan value proposition itu ada strategi untuk memenangkan benak pasar kan terhadap brandnya kita. Itu sih, Chris. Semoga membantu. Oke, thank you Kak Fardi. Semoga menjawab ya Chris dan teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut Kak, pertanyaan berikutnya. Lebih penting mana antara branding dan soft selling? Ini kayak pertanyaan suka ibu atau bapak. Jadi aku secara pribadi gini, branding itu rumah ya, branding itu rumah. Soft selling ada strategi untuk menjual apa yang ada di rumah. Ya kalau kan kebayang ya, jadi branding itu ada rumah, biar dia itu terlihat cantik, terlihat sangat mewah. Soft selling ada strategi untuk menjual rumah tersebut. Jadi lebih penting yang mana? Nah kawan-kawan coba lihat gitu, kalau kita ngomongin rumah yang mana dulu gitu. Kalau aku secara pribadi, itu penting bangun branding dulu gitu. Walaupun brand itu nggak harus yang sempurna dulu, baru kawan-kawan coba untuk jualan misalkan. Nggak apa-apa kalau memang saat ini kondisinya, kalau kawan memang butuh jualan, silahkan soft selling gitu. Tapi kalau pertanyaan kawan-kawan selalu melihat jangka panjangnya, ya kawan-kawan bangun branding. Sebagai contoh lagi deh, untuk study case bisnisku gitu. Launching buku, publishing itu 3 bulan. Jadi 3 bulan kita fokus untuk bangun branding. Sama sekali nggak ada produk, sama sekali nggak ada penjualan sosial, nggak ada. Tapi kita benar-benar fokus untuk membangun brand image kita sendiri. Di bulan keempat kita launching buku, itu dalam beberapa hari ya, kayaknya kurang dari 48 jam gitu, kita jual 500 buku gitu. Nah ini sebagai contoh bahwa kalau misalkan kawan-kawan lagi pengen di posisi galau gitu, branding atau soft selling gitu. Jawaban aku, coba lihat kondisi kawan-kawan semua. Mungkin pada saat kenapa aku fokus branding dulu, karena kita masih ada budget yang bisa nutupin 3 bulan itu. Jadi ya udah kita fokus untuk membangun branding dulu, nanti di bulan keempat baru bayar utang gitu. Tapi kalau kalian kondisinya lagi butuh budget, dan kayaknya kalau bangun branding nggak ada penghasilan, ya udah soft selling dulu. Jadi itu sih, kalau aku tetap lihat kondisi kawan-kawan dulu. Kalau yang punya budgetnya, go for branding. Kalau memang butuh untuk jualan, nggak apa, soft selling dulu. Semoga membantu. Nice, thank you Kak. Oke, semoga menjawab ya Kamila dan teman-teman yang lain juga. Next nih Kak, ada juga ini sepertinya 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara untuk lebih percaya diri di tampilan umum sebagai bentuk value yang ada dalam diri kita? Itu yang pertama. Yang kedua, cara penerapan awal apa nih yang dilakukan oleh calon pebisnis yang ingin bergerak di dunia digital? Wah, cocok banget nih. Silakan Kak Ferdi. Bentar. Bagaimana cara kita lebih percaya diri untuk tampilan di muka umum sebagai bentuk value yang ada di dalam diri kita? Ini maksudnya percaya diri sebagai founder kah, atau percaya diri tentang bisnis ya? Kalau Mungkin Kat, gimana menurutku tuh? sebagai bisnisnya sepertinya maksudnya ya. Karena tadi yang dibilang nilai yang udah dia pilih kan gitu. Oh, oke. Sip. Jadi kalau misalkan hal-hal yang memang kita udah bangun, kita udah percaya, kita launching sebuah produk, kita udah percaya banget dengan apa ya, value proposition yang kita pengen bangun dari bisnis kita. Tapi kadang apa ya, momen sebelum bertemu dengan orang-orang, momen sebelum launching, pasti akan ada bisikan-bisikan setan gitu kan, kayaknya ini nggak maksimal deh gitu, kayaknya ini sulit untuk dibangun, apalagi kamu mulai dari nol, siapa yang mau lihat value diri itu gitu. Aku juga sering banget ada di posisi itu gitu. Dan gimana cara aku menghadapi hal tersebut? Ya aku harus selalu melihat ke depan gitu. Jadi
cara terbaik untuk aku dapat motivasi adalah dengan melihat brand-brand yang menjadi panutannya aku gitu. Karena dengan melihat orang lain sukses, mungkin ada orang tuh melihat orang sukses tuh dengan brand yang sama atau industri yang sama, mungkin bisa iri atau apa, tapi aku secara pribadi tuh melihat orang bisa lebih gede, itu bisa menjadi motivasi aku untuk juga kayak dia gitu. Dan itu yang bisa ngedrive aku secara pribadi bahwa dia pun dulu nggak terkenal gitu. Brandnya juga kan biasa-biasa aja gitu. Dan itu yang memang kita harus bangun positive affirmation atau afirmasi positif untuk diri kita sendiri aja sebagai brand owner sendiri gitu. Karena level kepercayaan kita terhadap produk kita itu juga dilihat oleh tim kita. Dan kalau kita aja tuh kayak kadang merasa aduh kayaknya ini nggak maksimal gitu, tim kita juga akan melihat seperti itu. Apa kabar audiens kita udah nggak lihat. Jadi itu adalah hal yang wajar untuk muncul di publik. Tapi gimana ceritanya biar kita bisa lebih terbiasa dengan hal itu, ya kawan-kawan jangan mundur, tetap maju aja. Karena aku secara pribadi ragu atau tidak, overthinking atau tidak, aku tetap melakukannya gitu. Aku tetap maksa karena dengan kita menunda, dengan kita merasa aduh kayaknya belum sempurna, itu yang membuat kita nggak akan kemana-mana. Kalaupun pada akhirnya kita tidak terkenal, value proposition-nya kita itu nggak dilihat oleh audiens kita, tapi ada satu hal yang we think we did it right gitu. Artinya apa? Kita udah melakukannya. Dengan kita melakukannya, kita bisa menilai gitu. Oh ternyata audiens tuh butuhnya kayak gini. Oh ternyata pasar tuh butuhnya kayak gini. Dan itu yang bisa menjadi pengalaman berharga buat kita sendiri. Biar kedepannya kita bisa launching hal yang baru. Gagal itu nggak menurunkan self-esteem kok. Justru dengan kita gagal, kita tuh bisa belajar, oh untuk kedepannya harus kayak gini, harus kayak gitu. Cara penerapan apa ya tadi? Mana Ya agak tergeser Kak Ulang. itu. Cara penerapan awal Oh untuk ya. para pebisnis di dunia digital nih yang baru Oh mau iya. mulai gitu. Untuk bergerak di dunia digital, menurut aku mulailah sesuatu hal yang sifatnya giving dulu, serving dulu. Kalau kita ngomongin giving dan serving di media sosial, tentunya kita bangun konten-konten yang memang sesuai dengan audiens kita, relate dengan apa yang memang audiens kita butuhkan. Karena ya kalau masuk di dunia digital, salah satu partnya adalah content marketing kan. Gimana ceritanya biar brand kita itu tetap, oh ada toh brand ini gitu. Kita tuh muncul bukan sebagai online shop yang punya banyak produk, enggak. Kita muncul sebagai brand yang punya banyak value yang dibagikan dari konten-konten yang coba di-share. Jadi aku selalu mulai dari sana karena kan digital marketing tuh luas banget ya, Mbak Kat. Jadi ada SEO, ada ini, ada itu. Tapi aku secara pribadi tetap kalau ada yang minta saran, aku selalu bilang mulailah dengan social media marketing, bikin konten yang bermanfaat dulu, punya audiens, baru mulai untuk launching produknya. Gitu sih. Semoga membantu. Yes, nice, thank you Kak. Kita masih ada waktu nih ternyata untuk satu pertanyaan lagi, mungkin ya satu atau dua pertanyaan Boleh. lagi. Mungkin aku up yang ini dulu. Bagaimana cara menganalisa siapa audiens kita nih, Kak Fardi? Oke. Bagaimana cara menganalisa siapa audiens kita? Hal pertama adalah mindset kita. Tidak ada audiens yang tepat ya. Jadi dari produk yang kita coba untuk tawarkan, kadang audiens yang memang kita pengen set di awal itu, karena kan idealisme kita sebagai pebisnis itu tidak sepenuhnya benar. Jadi kadang itu hanya sebagai idealisme, hanya sebagai asumsinya kita, dan ternyata audiensnya kita itu bukan yang kayak gitu. Dan itu terjadi di social kreatif itu sendiri pada saat kita bikin kelas soal digital creator, ternyata sebagian besar yang ikut adalah para UMKM misalkan gitu. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa ternyata nggak apa-apa kalau kita udah punya list nih, ini audiens aku A, B, C, D, E, F, G. Dia suka ini, suka itu, behavior-nya seperti ini, kita bikin konten seperti itu, dan ya udah kita coba untuk lempar di audiens. Pada saat kita lempar, pasti kita belajar sesuatu. Oh ternyata audiens kita bukan yang kayak gini gitu. Jadi aku secara pribadi tetap pada saat aku pengen launching sebuah produk dan ada audiens yang memang aku udah set di awal, dan ternyata audiens itu belum merespon dengan baik dan ada audiens yang lebih merespon, aku akan fokus ke audiens yang lebih merespon gitu. Jadi nggak apa-apa punya set di awal untuk audiens tertentu. Pada saat udah dicoba, ya udah di testing dulu. Kalau responnya bagus dilanjutkan. Kalau misalkan responnya belum bagus dan ternyata ada audiens yang mungkin belum sesuai ekspektasi kita, ya udah fokus di sana dulu. Jadi cara terbaik untuk menganalisa audiens kita yang memang harus harus testing sih dari ide-ide yang mungkin kita pengen set di awal, list bla bla bla.
Kalau misalkan belum sesuai, ya nggak apa-apa, coba move aja dari audiens selanjutnya. Itu sih yang aku lakukan selama ini. Semoga membantu. Yeay, thank you banget Kak Fardi. Wah, tadi udah 4 pertanyaan ya, keren-keren banget. Terima kasih teman-teman juga yang udah nanya. Sayang sekali teman-teman, waktu kita sudah habis nih untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin bisa di sesi berikutnya ya, ya Mas ya. Boleh. Make sure ikut Iya, tadi ya. Nah, tadi udah ada juga tuh hintnya menarik banget. Aku juga penasaran kayak postnya bisa sampai segitu engagementnya gila sih, keren banget. Penasaran juga gimana tuh caranya. Kayak teman-teman, kalau teman-teman juga penasaran, jangan lupa untuk datang di sesi berikutnya ya. Gitu, Mas Fadi, thank you so much udah memberikan sesi hari ini benar-benar insightful untuk kita semua ya. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman juga, walaupun belum bisa ada suaranya ya saat ini ya. Oke, kalau gitu teman-teman untuk nutup, aku mau mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa absen ya. Dan juga bisa isi feedback formnya nih. Jadi kalau teman-teman ada yang mau dikasih feedback ke Kak Fardi, ke saya, dan juga ke tim My Ads, teman-teman bisa langsung isi absennya juga ya untuk feedback, untuk absen supaya bisa pesertif seperti itu. Dan juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman udah siap nih mau next lagi ya ke sesi berikutnya untuk mengetes pengetahuan, teman-teman bisa kerjain quiz ini nih yang sudah disiapkan ya oleh Mas Fardi sendiri. Gitu teman-teman, nih kuisnya menantang atau nggak menantang, coba aja dikerjain dulu ya. Ingat ada 3 orang pemenang di minggu depan ya. 500.000 untuk teman-teman yang menjadi seorang bintang kampus nih dengan nilai terbaik. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya mau belajar lebih lanjut lagi, teman-teman bisa download aplikasi Kunci, semuanya ada di situ. Dan teman-teman, kelas ini kita record dan juga ada materi dari Mas Fardi akan di-share ke teman-teman juga. Jadi jangan lupa untuk lihat lanjutannya ya di lecture berikutnya minggu depan hari Kamis jam 10. Alright, kalau gitu Mas Fardi sekali lagi terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Thank you everyone. See Thank you. you. Bye-bye Bye. semuanya.